Halo sahabat Pak Tani, berjumpa lagi dalam channel saya Yan Warte. Dalam video saya kali ini saya akan membahas mengenai hama utama pada tanaman padi sawah, yaitu sundep dan beluk. Tentu sundep dan beluk ini merupakan hama yang sangat familiar di tingkat petani karena hama ini merupakan hama utama pada tanaman padi sawah. Ketika malai-malai padi kita itu sudah keluar, kemudian kita amati, ternyata banyak sekali yang warnanya putih. Kemudian kita dekati, kita lihat bulir-bulirnya hampa dan kosong. Perasaan kita itu kecewa sekali karena kita sudah merawat tanaman padi ini dari kecil sampai dia keluar malai. Ternyata setelah malainya keluar banyak yang hampa, banyak yang kosong. Tentu kita sangat kecewa sekali. Nah, apa yang mengakibatkan buah padi kita ini atau malai padi kita ini keluarnya kok warnanya putih, kok isinya kosong atau hampa? Nah, ternyata bapak-bapak sekalian, padi kita ini kena serangan beluk. Nah, apa yang menyebabkan dan kapan sebenarnya tanaman kita ini terserang? Oke. Nah, penyebab daripada hama beluk ini adalah hama pengerek batang. Jadi yang menyebabkan malai padi kita ini hampa itu adalah hama pengerek batang. Hama pengerek batang ini bisa mengakibatkan sebenarnya dua akibat. Bisa jadi sundep, bisa jadi beluk, tergantung kapan dia menyerang. Nah, jika pengerek batang menyerang di fase anakan, maka akibatnya adalah kena serangan sundep. Tapi jika dia menyerang di fase generatif umur 40 hari ke atas, maka akibatnya adalah serangan beluk. Jadi sundep dan beluk itu disebabkan oleh hama yang sama, yaitu sama-sama hama pengerek batang. Oke, sekarang kita fokus di pencegahan dan pengendalian beluknya atau hama pengerek batang yang mengakibatkan padi kita kena serangan beluk. Nah, kita harus sangat atau ekstra hati-hati untuk hama beluknya, karena jika beluk ini menyerang dalam tingkat serangan yang tinggi, ini akibatnya bisa fatal, bisa saja mengakibatkan kita itu menjadi gagal panen. Sebelum kita membahas cara yang paling efektif untuk mencegah dan mengendalikan beluk pada tanaman padi sawah, ada baiknya kita melihat dulu siklus hidup daripada hama pengerek batang atau hama yang mengakibatkan serangan beluk pada tanaman padi sawah. Hama pengerek batang ini induknya adalah ngengat yang warnanya putih atau lazim disebut dengan kupu-kupu putih oleh petani. Ini akan aktif di sore sampai dengan malam hari antara jam 5 sampai dengan jam 7 malam dan tertarik terhadap cahaya. Ngengat ini akan hidup selama 4 sampai dengan 7 hari. Setelah itu dia akan mati, tetapi sebelum mati ngengat ini akan bertelur dulu. Satu ekor daripada ngengat ini berpotensi menghasilkan telur antara 100 sampai dengan 200 butir. Nah, umur telur ini atau stadia daripada telur penggerek batang ini yaitu antara 4 sampai dengan 7 hari. Setelah itu telur akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat inilah yang akan masuk ke dalam batang padi dan menggorok di dalamnya. Nah, di dalam batang padi ulat ini akan hidup selama 19 hari. Setelah itu dia akan keluar menjadi kepompong. 6 sampai dengan 9 hari setelah itu akan menjadi ngengat dewasa kembali. Nah, karena itu hama pengerek batang ini tidak akan pernah habis, maka disebut sebagai hama utama. Ngengat atau kupu-kupu putih pengerek batang ini tidak akan merusak padi kita. Telurnya juga tidak akan merusak padi kita, tetapi yang merusak padi kita adalah ulatnya. Karena ulatnya lah yang akan masuk ke batang padi dan menggorok di dalamnya. Jadi untuk pencegahan beluk
itu kita harus betul-betul melihat daripada siklus hidup hama penggeret batang padi ini. Dengan melihat siklus hidup daripada hama penggeret batang padi tadi, maka berikut adalah cara yang paling efektif dan sudah terbukti sangat bagus untuk mencegah agar padi kita terhindar atau tidak kena serangan beluk. Yang pertama adalah kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pencegahan beluk. Lakukan pengamatan terutama pada saat padi kita masuk di fase bunting atau antara umur 45 sampai dengan 60 hari setelah tanam. Jika ada tanda-tanda penerbangan kupu-kupu atau ngengat yang warnanya putih, maka segera lakukan penyemprotan insektisida yang tepat. Yang kedua adalah memilih insektisida yang tepat. Karena hama penggeret batang padi ini merusak tanaman padi dengan cara masuk ke dalam batang padi, maka insektisida yang kita pilih haruslah insektisida yang sistemik dan kontak. Dengan cara kerja yang sistemik dan kontak, maka kontaknya itu akan sebagai pemukul atau pengendali kupu-kupunya yang belum bertelur, sedangkan sistemiknya akan bekerja masuk ke dalam untuk mengendalikan ulat yang sudah terlanjur masuk ke dalam batang padi. Berikut ini adalah insektisida yang sudah terbukti sangat tepat atau sangat baik digunakan untuk mencegah serangan beluk pada tanaman padi sawah, yaitu Kempo dan Oxar. Kempo dan Oxar ini terbukti sangat bagus untuk mengendalikan hama penggeret batang padi yang bisa mengakibatkan serangan beluk pada tanaman padi sawah. Kempo dan Oxar untuk pencegahan beluk diaplikasikan sebanyak 2 kali dalam satu musim. Aplikasi yang pertama dilakukan pada saat padi kita masuk fase bunting muda, yaitu umur 45 sampai dengan 50 hari setelah tanam, dengan dosis Oxar 250 ml per hektar ditambahkan Kempo 1 liter per hektar. Aplikasi yang kedua dilakukan pada saat malai menjelang keluar, yaitu umur 60 sampai dengan 65 hari setelah tanam, dengan dosis Oxar 250 ml ditambahkan Kempo 1 liter per hektar. Oke sahabat Pak Tani, demikian video sederhana ini saya buat. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, terutama kepada para petani, terkhusus untuk pencegahan beluk. Jangan lupa like dan subscribe.